Pemirsa, kabar sedih dan kurang mengenakan datang dari artis yang juga mantan model Ovidian. Pasalnya putri kesayangannya yang berusia 7 bulan didiagnosa dokter sakit parah dan mengidap gagal ginjal. Kabar tersebut diungkap istri Helmi Rahman saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Boy William. Ovi pun mencurahkan isi hatinya terkait kondisi kesehatan putrinya yang masih terus menjalani perawatan di rumah sakit. Love to keep my private life private dan gue gak mau lah sharing story out of my sick daughter actually. Of course. Tapi at this point I need to talk to a friend dan I need help. Mungkin ada orang di luar sana yang ngalamin sama kayak gue atau ada mungkin juga orang yang need help from the story that I have. Because this is not a typical disease yang everybody have. Penyakit yang diidap putri Ovi tersebut boleh dibilang penyakit sangat langka yang tidak dijumpai di banyak orang. Bahkan karena tergolong penyakit langka, sampai-sampai membuat dokter menolak untuk menanganinya. Kondisi sakit putrinya itu sudah dialaminya sejak 6 bulan lalu, hingga membuat roda kehidupannya berputar 180 derajat. Jadi sebenarnya bukan pure karena alergi. Ada alergi jadi Awalnya vaksin dulu. iya vaksin terus habis itu demam. Nah ternyata anaknya ini gampang mimisan karena bapaknya juga gampang mimisan. Ternyata bisa juga anak itu jadi mimisan. Terus pas mimisan ketelan lah ibaratnya gitu. Ketelan terus dianya itu pengen jadi karena ada sesuatu dia berasa di tenggorokannya, akhirnya dia berasa ada sesuatu, akhirnya dia muntahin. Nah, dimuntahinnya itu ada darah gitu. Semula, Ovi dan sang suami mengira kalau tubuh putrinya mulai gemuk adalah karena dalam masa pertumbuhan. Namun ternyata dugaan Ovi tersebut meleset. Ternyata dalam tubuh putrinya itu terdapat cairan yang merupakan bawaan penyakit yang bersarang di tubuhnya. Lantas seperti apa gejala yang dialami putri Ovi sebelum didiagnosis dokter mengidap penyakit langka? The dokter bilang satu hal yang waktu itu gue bilang oke, kita ikhtiar gitu ya, kita coba. Dia cuma bilang, Bu, kita itu cuma alatnya, dia bilang gitu. Kita tuh cuma dipakai sama yang ciptain Kiara, dia bilang gitu. Kita cuma bisa minta dan kita cuma bisa usaha, dia bilang gitu. Meskipun selama saya jadi dokter, saya juga jarang nemuin kasus kayak Kiara, tapi kita coba. Tapi kata-kata itu yang bikin gue yakin. Gue cuma bilang, oke dok, bismillah, kita mulai. Jadi tiba-tiba hari Jumat malam tuh dia mimisan. Habis mimisan sempat muntah, ada darahnya. Nah, ya orang tua pasti panik. Terus kontak dokternya karena posisinya dia lagi muntah, terus banyak darahnya, langsung kita bawa ke IGD. Harus observasi lah 1 kali 24 jam. Dari mana sumber darahnya? Apakah benar karena mimisannya? Apa ada internal bleeding? Tapi alhamdulillah setelah dicek alhamdulillah nggak ada internal bleeding, jadi memang karena mimisannya itu terus ada alergi, jadi nggak apa-apa, tapi memang hasil labnya itu ada tanda infeksi. Edema adalah kondisi membekaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Edema bisa disebabkan oleh berbagai hal dan dapat muncul di berbagai tubuh seperti tangan, kaki, dan lengan. Lu nggak ngeliat itu di Kiara? Kalau medical term namanya edema atau bengkak. Ternyata itu retensi cairan yang dia nggak bisa keluarkan, which I thought she was a chubby baby. Oh, lu pikir dia cuman baby yang gendut. Yes, Ternyata itu cairan semua jadi bengkak. Setelah dilakukan tes medis, Ovi dan suami sempat tidak percaya dengan hasil tes terkait kondisi ginjal putrinya. Ovi dan suami terus berusaha mencoba untuk mendapatkan diagnosa lain yang mungkin bisa memberikan diagnosa berbeda yang lebih baik dari diagnosis sebelumnya. My daughter Kiara is now sick. She's 6 months. She has nephrotic syndrome. She is on acute chronic kidney disease, and she's on dialysis atau cuci darah on the age of 6 months. Jadi bisa dibilang umur 6 bulan, your daughter Kiara punya penyakit ginjal. Ya, kalau orang Kidney kita failure.
Kalau orang kita bilang mungkin gagal ginjal, that's what my daughter have right now. So I call it, she has a special kidney. Melihat kondisi putrinya yang makin menurun dan tubuh putrinya semakin membengkak dan butuh bantuan untuk menyelamatkan hidupnya, Ovi mengambil opsi jalan lain dengan membawanya berobat ke Singapura. Namun sesampainya di negara Singa itu, kondisi putrinya semakin memburuk hingga harus dirawat di ruang ICU dengan dipasang alat ventilator di tubuhnya. Terus gue sama Helmi mencoba untuk force her to get a better diagnosis gitu. Kayak kita nggak terima gitu dengan diagnosis itu. We want to flew her to Singapore. Gue kontak 3 dokter ya, di awal 3 dokter. Semuanya dokter anak subspesialis ginjal. Only to get a rejection. From all the rejections that I had gitu. I mean like, namanya family pasti, we want to sacrifice everything for our daughter. Ibaratnya kayak all the rejections yang kayak gue bilang, kita berusaha memaksakan kehendak kita from all the rejections that I had. Sampai gue ada selfish gitu kepikiran kayak, emang kita harus bayar berapa supaya Kiara ini ditanganin gitu, supaya Kiara ini dapat bantuan gitu. Dengan berurai air mata, ia menceritakan pergulatan batinnya yang terus berjuang untuk kesembuhan putrinya itu. Nggak tahu ya Jack, beberapa hari sebelumnya itu kayak semua yang nyampe ke gue, like my families, dan ngomong ke gue itu tentang keikhlasan gitu. Ngajarin gue itu tentang ikhlas. Gue udah sampai di tahap ikhlas Jack that time. Ikhlas. Were you preparing for the worst? Iya. Kok ikhlas, tapi ada satu kata-kata Bapak yang ngena gue dan Helmi juga. Bapak bilang kayak, Kiara itu punya Allah. Gampang banget buat Allah mau sembuhin Kiara atau mau ambil Kiara, itu gampang banget buat Allah. Tapi sekarang Kiara tuh dititipin ke kalian. Anggap aja apapun yang kalian lakukan sekarang, ikhtiar kalian, itu tuh tujuannya adalah untuk jaga ciptaannya Allah. Seperti diketahui, Ovi dan Helmi menikah pada 10 Oktober 2020 lalu. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ovi dan suami sangat bersyukur, namun begitu keduanya belum berencana untuk menambah anak lagi, mengingat jarak kelahiran anak pertama dan kedua berdekatan. Sementara sih ya memang kita nggak boleh mendului rencana Allah, tapi ya alhamdulillah kita sekarang udah bersyukur dan dengan apa yang dikasih, kita pengen memberikan quality time dan kita pengen memberikan quality waktu dan perhatian. Semuanya sekarang aja karena jaraknya anak kita juga dekat gitu ya, jaraknya itu cuma 1,5 tahun. Jadi kita pengen memberikan waktu, perhatian, semuanya itu biar bisa cukup gitu sekarang. Sementara itu, kondisi semakin membaik dikabarkan Oki Setiana Dewi terkait kondisi kesehatan ibundanya, Yunifa Lisnawati, setelah sempat dirawat selama 11 hari di ICU di rumah sakit di kota Mekah, hingga diperbolehkan pulang ke tanah air. Dan saat ini Ibunda Oki dan Ria Ricis itu sudah 5 hari berada di ICU di rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan pengobatan lanjutan. Istri Ori Fitrio itu pun mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dari masyarakat untuk kesembuhan ibunya. Mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena saya nggak menyangka, tadinya saya hanya bercerita di Instagram, tujuannya untuk minta doa sebetulnya. Karena saya nggak tahu orang soleh mana yang doanya dikabulkan oleh Allah untuk ibu saya. Namun saya tidak menyangka bahwa ternyata banyak teman-teman yang ingin tahu perkembangan kondisi ibu, dan saya pikir ini cara saya untuk minta doa lagi kepada teman-teman semua. Jadi saya mau ucapkan terima kasih atas semua perhatian, atas semua doa. Kondisi sakitnya Yunifa Lisnawati itu membuat Oki dan Ria Ricis harus bolak-balik ke rumah sakit bergantian menunggui ibunya di rumah sakit. Untuk itu, kakak adik tersebut mengurangi jadwal aktivitasnya di luar rumah untuk terus memantau perkembangan kesehatan ibunya. Oki pun bersyukur ibunya sudah bisa diajak berkomunikasi. Di kota Mekah itu masih pakai ventilator dan alat-alat yang sangat banyak yang saya nggak tahu itu alat apa.
Namun alhamdulillah ventilator semuanya sudah bisa dilepas, makanya dokter izinkan untuk pulang ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan lanjutan. Namun ternyata sampai di Indonesia masih harus di ICU lagi. Jadi ini hari kelima, tadi dokter mengatakan lagi, para suster di ICU mengatakan ibu saya harus transfusi darah lagi karena HB yang rendah. Jadi memang dalam 1 bulan ini memang saya banyak mengosongkan waktu untuk tidak pergi keluar kota untuk berdakwah. Seperti biasanya kan selalu keluar kota untuk berdakwah karena memang masih fokus dulu dengan ibu. Sementara itu di lain peristiwa, kondisi Putri mantan model yang diduga penderita ODGJ mengundang sejumlah konten kreator untuk datang dan menolong mantan model tersebut. Kedatangan mereka ke rumah Putri untuk membantu merenovasi rumah Putri yang kini dalam kondisi memprihatinkan. Pertama kali tahu rumah Mbak Putri itu dari temen, dari Boy sama Sandi. Karena beliau juga kan tinggalnya dekat situ kan, dan kebetulan juga mereka tuh temanku juga, sama-sama konten kreator juga. Dapat info begitu dan lihat videonya langsung inget gue ini waktu itu yang punya Tito. Akhirnya ya udahlah datang ke sana terus bikin konten segala macam. Ketemu dia nih speechless, udah mati speechless nih. Ya emang dalam keadaan kondisi yang seperti ini gitu ya, yang biasanya kita kalau ada temu kangen, temu apa gitu kan ya, ada segala macam, nah ketemu ya aduh, mas maaf banget nih saya dalam keadaan kondisi seperti ini, saya juga pulang ke sini kondisi rumah bla 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 bla, jadi ada sedikit bukan malu ya, tapi kan kalau itu natural, biasa kan kalau kita ada aksi sosial apa-apa kan sama. Nah, cuman masalahnya saya nggak bisa menjadi tuan rumah, tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi memang hari-hari udah bertahan berapa lama di situ? Dari kecil ya Mbak Putri tinggal di rumah? Dari di rumah itu dari tahun 81. Dan balik Kan tahun iya 81. tinggal. Di sana memang itu rumah keluarganya. Nggak bisa Tahunan itu. Iya. Ya, kondisi wanita bernama lengkap Diah Aristi Kusuma Putri berusia 42 tahun itu yang mengaku mantan model dan tinggal sebatang kara dalam rumah reot di kawasan Koja, Jakarta Utara mendapat perhatian dari masyarakat luas. Kondisi rumahnya pertama kali datang itu lantainya ketutupan sama puing-puing. Terus juga gentengnya udah nggak ada ya Mbak Putri ya, sebagian Iya. ya. Gentengnya Bagian sebelah kiri. sebagian nggak ada gentengnya, terus juga yang jelas listrik nggak ada dan air bersih nggak ada. Mungkin kalau di Indonesia bilangnya model majalah bau. Majalah biru. Oh, sekitar. Ada kali ya. Iya, makanya kemarin saya bilang gini, coba tolong dicari, saya cerain teman-teman. Coba kali ya, saya baru tahu tuh ada namanya majalah edisi majalah BAU, bau kan bacanya kan. Nah, kali saya bisa jadi membernya atau apa kan gitu kan. Nah, kita lihat nih siapa aja nih modelnya yang difitnah-fitnah ini kan gitu. Iya. Pas tahu Mbak Putri pro model gimana tahunya awal? Ya kaget mungkin ya, warga sudah kaget. Speechless sekali ya. Era tahun jebot. Tapi kalau untuk buktinya sih ada waktu itu piala, kayak penghargaan begitu dilihat sih di meja. Kalau mungkin waktu teman-teman vlog mungkin kan di meja tuh ada tuh loh, sama keranjang, nah itu ada bagian kayak piala apa gitu. Kehidupan yang dijalani Putri tak seindah pengakuannya. Putri kini hidup sebatang kara di rumah yang nyaris rubuh dengan atap bocor. Kondisi itulah yang mengundang sejumlah konten kreator dan selebriti lainnya turun tangan membantu kehidupan Putri ke arah lebih baik.